ajaluhu, bagaimana rizkinya, bagaimana jodohnya, bagaimana wafatnya, kapan, dan lain sebagainya. Udah ditiupin pas kita dalam janin tuh, di perut, dalam rahim. Itu namanya takdir mubrom. Ada yang kedua, takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq ini takdir yang masih bisa berubah, sesuai dan tergantung dengan ikhtiar serta doa kita. Maka dalam melihat takdir, itu perspektif Allah, perspektif malaikat, perspektif manusia pasti beda-beda. Kita masuk dalam perspektif Allah dulu. Semua takdir dalam perspektif Allah itu semua takdir mubrom. Karena yang tahu takdir cuman Allah, gak ada yang tahu selain Allah. Kata Allah, kalau aku pengen buat dia mati usia 40, ya 40. Kata Allah, aku pengen tambahin umur dia deh jadi 45, ya 45. Itu adalah hak prerogatifnya Allah. Jadi semua takdir dalam perspektif Allah itu semua sesuai dengan haknya Allah. Allah pengen gimana, ya udah mubrom, sesuai ketetapannya Allah. Faham ya teman-teman ya? Jadi Allah yang memberi takdir, jadi Allah tahu semua. Itu versi perspektif Allah. Yang kedua, ada takdir perspektif malaikat. Malaikat itu ketika menjalani takdir Allah, menjalani tugas yang ada, malaikat Israel kapan cabut nyawanya, ya, kapan nurunin hujannya, kapan menanya dalam kubur dan lain sebagainya, itu kan semua atas titahnya Allah. Dan setiap perintah yang turun kepada malaikat itu melalui Lauhil Mahfuz. Jadi takdir versi atau perspektif malaikat sesuai dengan apa yang mereka lihat dalam Lauhil Mahfuz. Jadi malaikat nih ngelihat nih di papan Lauhil Mahfuz, oh si A meninggalnya umur sekian, tahun sekian di kota ini. Udah tahu nih malaikat. Tapi someday ketika balik lagi malaikat, loh, saya harusnya nih hari ini nyabut nyawa yang sudah tertera tadi gitu. Tapi kok Allah rubah? Ya udah, kan itu maunya Allah. Dan malaikat nggak punya andil karena malaikat cuma jalanin tugas. Maka apa yang dilakukan oleh malaikat sesuai yang diperintahkan Allah dalam Lauhil Mahfuz. Teman-teman paham nggak yang saya sampaikan ya? Teman-teman punya atasan nih, ya kan? Atasannya tuh setiap ngasih perintah, deadline atau apapun tugas itu ditulis di papan nih. Papan di ruangan HRD atau apapun gitu ya. Ini tanggal sekian meeting ini. Nanti ada pertemuan ini, nanti ada acara ini. Kita udah lihat, oh dari bos gini loh pengumumannya, nanti bakal ada ini. Tapi besok pas kita lihat lagi kok berubah ya. Kata bos kemarin harusnya hari ini acara ini, kok berubah? Ya itu maunya atasan gitu. Ya itu maunya Allah. Karena yang jalanin para malaikat bukan mau mereka, tapi maunya Allah. Jadi takdir perspektif para malaikat adalah sesuai dengan yang mereka lihat di Lauhil Mahfuz. Ketiga, perspektif manusia. Takdir, perspektif manusia itu semua mu'alak. Di mata manusia semua takdir itu mu'alak, masih bisa berubah. Kenapa? Karena pandangan kita terbatas, pengetahuan kita terbatas. Kita bukan Tuhan, kita nggak tahu kapan mati, kita nggak tahu siapa jodoh kita nggak tahu sebanyak apa rizki kita. Yang kita tahu cuman dua, ikhtiar, doa. Ikhtiar, doa. Cuman itu. Khalas, kelar. Jadi perspektif manusia, oh gue bisa panjang umur nih dengan apa? Ya olahraga yang teratur, makan yang bergizi. Coba deh kalian lihat komen-komen atau konten-konten yang ada. Ada banyak orang yang kena penyakit berat, cancer, tumor dan lain sebagainya. Atau kemarin almarhum ada artis ya, almarhum Vidi Aldiano. Saya sebutkan saja karena banyak kebaikannya juga ya. Beliau cerita dalam satu podcast, saya kok kaget ya bisa kena kanker ginjal. Padahal saya nggak pernah minum, cara hidupnya sehat, makanannya juga bergizi, olahraganya bagus. Tapi kok kenapa saya kena kanker? Sekali lagi, itu takdirnya Allah. Ada orang olahraganya bagus, vitaminnya paling mahal, makanannya bergizi, nggak pernah kena polusi dan lain sebagainya. Tapi kok penyakitnya berat ya? Karena yang dia tahu cuman ikhtiar. Kalau after ikhtiar kita tetap sakit, qadarullah wa masya'a fa'ala, kembaliin ke Allah. Bukan malah menjudge Allah, marah, gak terima, suuzon. Ya Allah,
Saya nih udah jaga kesehatan ya Allah, kenapa malah Engkau kasih penyakit berat? Gak nerima sama takdir. Dia lupa bahwa takdir di pandangannya itu mu'alaq, bisa berubah. Mungkin, mohon maaf teman-teman, ada orang yang udah melewati penyakit berat, dia sabar. Ini saya cerita dikit, saya punya jamaah di salah satu kajian rutin, ibu-ibu, dan di sesi Q&A tanya jawab, beliau tuh nanya, Ustazah, saya mau curhat, mau tanya. Betul kata Ustazah bilang itu, waktu itu bahasannya tentang puasa, efeknya tuh memberi kesehatan. Jadi orang kalau puasa berat, salah satunya orang kalau punya penyakit berat, banyakin puasa. Itu salah satu yang diakui oleh medis. Dia cerita sama saya, dia kerja, dan kayak teman-teman, kerjanya di salah satu perusahaan asuransi, jadi atasan, sudah tingkatan atas lah ya. Bahkan katanya asuransi dia itu udah tembus di 50 miliar apa berapa saya lupa. Cerita ya, dengan gaji-gaji dan lain sebagainya. Tiap bulan beliau tuh traveling, staycation, ada aja lah pindah-pindah kota, negara dan lain sebagainya gitu. Saya sudah menikmati hidup, tapi tiba-tiba hidup saya turun tuh. Ya, ada kanker payudara. Diperiksa dan dokternya bilang ini sudah stadium 4 bu, gak bisa lagi diobatin, harus di kemoterapi dan lain sebagainya. Akhirnya runtuh saya Ustazah, kepala saya botak, semua saya harus menjalani prosedur orang-orang yang sakit kanker seperti biasa, kemoterapi dan lainnya. Dan dokter saya bilang gak usah sedih, ibu kan kemo juga ditanggung sama asuransi. Ini semua uang asuransi ibu, itu dapat mengcover semua biaya pengobatan ibu. Tapi bukan itu yang saya sedihkan Ustazah. Saya merasa bukan sakit yang saya sedihin, tapi rasanya ada ketenangan, ada ketidaktenangan dalam diri saya. Akhirnya ketemu sama kawannya, dia cerita sakit, kawannya bilang, ya udah, kita kan manusia cuman bisanya ikhtiar sama doa. Coba kita ikhtiar ngerayu Allah. Yuk sekarang kita ngaji lebih rajin lagi, sholatnya lebih di awal waktu lagi, kemudian lagi hati kita mulai kita rapihkan lagi, apa yang kurang. Dan saya dapat info dari guru saya, coba deh banyakin puasa. Walaupun kita nggak tahu takdir Allah, tapi banyakin puasa aja. Itu kata kawannya. Akhirnya coba dia istiqomahkan, dia konsisten, dan puasanya langsung puasa Daud. Puasa Daud. 3 kali kemo masih dinyatakan ada, kankernya masih stadium akhir dan lain sebagainya. Bahkan dokternya bilang gini, Bu, kayaknya usia ibu ini kalau dari sisi pemeriksaan medis dan lain sebagainya itu nggak lewat dari 3 bulan. Dan saya sudah di titik pasrah Ustazah. Saya bilang, kalaupun engkau ambil nyawaku nggak apa-apa ya Allah. Yang penting Allah sudah mengampuni aku dan aku sudah jadi versi terbaikku saat ini. Dah. Saat itu beliau pasrahnya, terus berdoa, tahajud nggak ketinggalan, puasanya makin rajin. Begitu mau pemeriksaan yang terakhir, dokternya kaget. Qadarullah wa masya'a fa'ala. Allahu Akbar, semua dinyatakan sehat. Kankernya hilang, tidak tersisa sama sekali. Gak ada yang tahu ya seperti apa. Jadi itu takdir. Ada orang yang mungkin gak bisa menerima takdir, ya Allah saya sakit gini-gini. Tapi ketika dia sabar, dia berdoa, dia minta kepada Allah, disitulah Allah yang mampu merubah suatu keadaan hambanya. Maka ada 3 perspektif, ada perspektif Allah, ada perspektif malaikat, ada perspektif manusia. Dan kemudian, kalau memang sudah takdirnya Ustazah, kenapa lagi doa sih? Nah, apa sih manfaat doa? Padahal takdir itu udah ditentukan oleh Allah. Sekali lagi, alasan yang pertama adalah karena kita terbatas pengetahuan dan pandangannya. Karena terbatas itulah ikhtiar kita cuman pakai doa. Ya Allah, panjangkan umurku ya Allah. Ya Allah, jodohkan aku dengan yang baik. Tapi akhirnya bagaimana? Itu kuasa Allah. Maka Nabi mengatakan, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu bagian dari ibadah. Jadi orang kalau lagi berdoa, berarti sebenarnya dia lagi ibadah. Kenapa doa disebut dengan ibadah? Paling tidak ada 2 alasannya. 1, saat dia berdoa, sesungguhnya dia sedang tirakat. Dia punya kebiasaan tirakat yang baik. Ya,
Dan Allah itu, tahu nggak teman-teman, Allah itu seneng banget kalau kita tuh ngerengek, dan ngerengeknya lewat doa. Coba deh teman-teman, kan dalam sholat juga banyak doa yang kita panjatkan ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi rabbighfir warham rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Kita setiap hari mulut kita tuh baca, tapi kadang-kadang nggak paham apa yang kita baca. Padahal nyatanya 5 waktu yang kita lakuin, kita lagi doa sama Allah. Kita lupa kalau itu doa lagi sholat. Pernah gak teman-teman lagi sholat tuh nangis? Baru masuk di takbir udah ngerengek. Allah Akbar. Baru kena Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nangis. Saya mau tanya dulu, pernah gak nangis lagi sholat? Pernah? Karena apa biasanya? Karena hutang? Putus cinta? Banyak masalah? Lagi diuji? Oke. Kalau kita nangis lagi sholat, dan yang kita tangisin tuh masih makhluk, ujian, sebenarnya itu nangisnya tuh tingkatan paling rendah. Tapi kalau yang kita tangisin adalah Rabb kita, kita sholat seolah-olah kita lagi menikmati sholatnya. Kita sholat seolah-olah kita paham yang kita baca, dan kita sholat seolah-olah kita lagi interaksi sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku gak punya tempat kembali ya Allah, maka dalam sholat inilah tempat kembaliku. Engkau yang mendengarkanku. Aku bercerita kepada manusia tidak bisa memberi solusi, maka Engkaulah sang maha pemberi solusi ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nangis kita. Makanya insyaallah mudah-mudahan yang belum berangkat umroh atau haji disegerakan oleh Allah. Itu kalau kita jadi makmum di Masjidil Haram atau Nabawi, kita sering banget dengar para masyayikh, para syekh-syekhnya, imam-imamnya, itu kalau lagi sholat tuh nangis jadi imam. Syekh Sudes misalkan lagi baca ayat tertentu nangis sampai senggukan. Ya misalkan walahum adzabun alim. Sampai kayak gitu imam-imamnya. Kenapa mereka bisa nangis? Mereka nangis bukan karena masalah hidup, tapi nangis karena ngerti yang dibaca. Kita jamaah ikut nangis bukan karena ngerti yang dibaca. Karena imamnya nangis, jamaahnya ikut nangis. Itu kan indahnya belajar, nuntut ilmu, ya, jadi orang bertakwa. Bahkan sholat aja nangis, doa aja nangis. Jadi yang pertama, kita doa karena kita sedang tirakat, kita sedang ibadah. Apa poinnya? Kalau berkaitan dengan takdir, mau doa saya dikabul atau tidak, saya nggak peduli. Yang penting tanda doa saya menjadi tanda saya sedang beribadah kepada Allah. Apa kata Allah? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, aku kabul. Karena doa yang kalian panjatkan sesungguhnya kalian lagi ibadah. Maka jangan sepele dengan doa. Sebab la yuraddul qadha illa du'a. Gak ada yang bisa ngerubah takdir Allah demi Allah kecuali satu, doa yang dipanjatkan dengan sungguh-sungguh. Jadi satu, doa itu sebagai tirakat ibadah yang memang walaupun gak dikabul, niat saya nyari ridho Allah kok dengan berdoa. Ya Allah senang kok saya merengek. Saya ngambil analoginya gini teman-teman. Di sini udah pada punya anak belum ya? Udah ada yang punya anak? Sudah ada yang menikah ya? Baik. Yang belum punya mudah-mudahan disegerakan insya Allah. Yang belum punya pasangan mudah-mudahan menikah juga segera. Tatkala kita punya anak, kita nih sebagai ibu tuh teman-teman kangen direngekin sama anak, betul gak sih? Teman-teman yang udah jadi ibu betul ya? Kangen direngekin sama anak. Teman-teman pulang kerja dari pagi sampai maghrib nyampe rumah. Begitu buka pintu, Assalamualaikum. Anaknya jawab, Mama. Waalaikumsalam. Mama gendong, Mama gendong. Sampai ngerengek dan kita keluar air mata gak sengaja. Ya Allah, kok saya senang banget direngekin gini. Sayang gendong, ulu anak soleh Mama, ulu. Itu kan kita senang kan? Ya, kita aja senang direngekin sama anak kita. Begitupun Allah. Allah tuh senang loh, hambanya tuh gak berpaling darinya. Jadi kalau ada apa-apa tuh kembalinya sama Allah. Ya Allah, aku punya masalah, tapi zaman sekarang banyak hamba yang lupa kembali kepada Allah. Kembalinya ke treats.
Nulis status di Threads. Allahu Akbar. Saya baru download Threads itu. Saya bilang, aduh, semua curhat rumah tangga. Dulu baru Instagram begitu pindah ke TikTok sama. Bikin video dari slide pertama ke slide 10 kisah hidupnya. Di Threads juga gitu, lanjut ya di tulisan kedua, lanjut di tulisan ketiga. Semua dia ceritakan. Yang ada aibnya terbuka, tapi dia nggak dapat solusi. Malahan makin dikomporin sama warga-warga Threads yang sebenarnya dia nggak kenal. Warga Threads pengen nanya dong, kalau suami kalian ngasih uang belanja, katanya 50.000 buat seminggu, worth it nggak ya? Itu suami apa ya kayak gitu tuh disebut suami baik atau enggak ya? Saya gemes ngeliat tulisan-tulisan gitu. Saya bilang, ya Allah, hati-hati dengan tulisan. Itu jadi track record kita, apalagi nanti kalau jadi orang terkenal, itu orang bakal tahu tulisan-tulisannya ya. Ya Allah ya Rahman, gak bakal dapet solusi. Makanya orang yang bijak bermedsos itu, dia pikir-pikir ulang kalau mau nulis status, kalau mau ngupload di feed, kalau mau bikin story, mikir-mikir. Dia baru ngupload story 5 menit, ih cocok gak ya? Aduh, udah deh, hapus aja deh. Nah itu dipikir-pikir tuh. Tapi ada orang dengan mudahnya kok curhat di Threads, pengen dapat validasi, pengen dibela, woman to woman katanya. Kasih pendapat dong katanya. Allahu Akbar.